Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita, terutama pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi walaupun di dunia maya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga berkah salawat dan salam yang selalu dia curahkan untuk beliau menjadi wasilah kita nanti di hari kiamat. Kita akan mendapatkan tempat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir daripada bulan Safar, yang insya Allah dalam hitungan hari kita akan menyambut kedatangan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Di Indonesia dan juga di negara-negara yang lain yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kedatangan bulan Rabiul Awal ini sangat mereka sambut dengan sukacita, dan tidak sedikit, bahkan mayoritas umat Islam di seluruh dunia mereka senantiasa memperingati dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Peringatan Maulid baginda Rasulullah tidak saja di hari dilahirkannya baginda Rasulullah atau di malam dilahirkannya baginda Rasulullah. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita akan lihat hampir sepanjang bulan Rabiul Awal, bahkan walaupun nanti bulan Rabiul Awal sudah kita tinggalkan, bahkan hampir menjelang datangnya bulan Rajab, umat Islam khususnya di Indonesia senantiasa memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah. Walaupun sebagian umat Islam yang tidak mayoritas, artinya sekelompok kecil umat Islam yang ada di Indonesia, mereka tidak bersepakat dengan kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia, karena mereka menganggap bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini merupakan hal yang bid'ah. Bahkan mereka menuduh bid'ahnya adalah bid'ah sayyi'ah. Artinya konsekuensinya bagi umat Islam yang merayakan Maulid tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mereka katakan bisa saja mendapatkan dosa dari Allah. Karena menurut mereka bahwasanya perayaan Maulid ini tidak ada tuntunan dari Al-Quran, juga tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mayoritas umat Islam yang merayakan Maulid tentu mereka punya dasar hukum, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya tentang puasanya di hari Senin, beliau ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Beliau menjawab dengan jelas, fihi wulidtu, hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Kalau kita lihat, ada pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya beliau setiap datang hari Senin, beliau berpuasa sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah, karena hari Senin itu adalah hari yang dimana dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran pun dinyatakan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengungkap rasa gembira dikala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan disebutkan fabi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam surat Duha Allah nyatakan dengan jelas, maka dengan nikmat Tuhanmu maka tampakkanlah nikmat tersebut. Artinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, Al-Quran menuntut kita untuk mengungkap rasa syukur, mengungkap rasa gembira dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dinyatakan dengan jelas, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan datangnya karunia dari Allah dan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bergembira. Ini perintah Al-Quranul Karim. Kalau dikatakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dimaksud dengan ayat ini al-fadl. Yang paling fadl adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rahmat Allah itu juga termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau umat Islam yang mayoritas tak kala datang bulan Rabiul Awal mereka bersuka cita, menampakkan rasa gembira mereka dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam perayaan-perayaan yang dirayakan oleh mayoritas umat Islam, tidak ada segala sesuatu, tidak ada sedikit pun hal yang menyelisih Al-Quran ataupun Sunnah. Di dalam perayaan Maulid mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka membaca sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian di situ ada sedekah. Mereka mengajak makan umat Islam, mengajak makan kaum muslimin dan muslimat setelah mereka membacakan sejarah tentang baginda Rasulullah. Kalaupun nanti dikatakan setiap maulid itu ada hal-hal yang kecil, bukan berarti maulid itu salah. Kalau pendapat kita mengatakan ikhtilat bainan nisa war rijal itu haram, sudah barang tentu tidak di tempat maulid saja. Tapi kalau kita katakan kalau gara-gara maulid orang ikhtilat, mestinya yang kita buang itu ikhtilat. Jangan sampai ada ikhtilat bainar rijal wan nisa di tempat maulid. Bukan berarti maulidnya salah. Enggak boleh kita menghilangkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu kebaikan yang banyak dikarenakan ada kejelekan yang sedikit. Dinyatakan oleh ulama, tarku khairun katsir li ajli syarrun qalil. Syarrun katsir. Artinya orang yang meninggalkan kebaikan yang banyak dikarenakan ada kejelekan yang sedikit, maka itu adalah kejelekan yang banyak. Mudah-mudahan di dalam kesempatan yang mulia ini kita sampaikan bahwasanya jangan lagi ada umat Islam yang membid'ahkan atau menyesatkan orang maulid. Artinya orang yang bermaulid, walaupun mereka tidak merayakan maulid, mereka tidak sependapat, silakan, itu hak Anda. Itu pilihan Anda. Tapi kalau Anda sudah menyalahkan orang, Anda membid'ahkan orang yang maulidan, maka berarti Anda lah yang sebetulnya sedang bersalah. Karena ada sedikit kotoran di dalam hati Anda, sehingga Anda memfitnah, mencaci maki saudara-saudara Anda sendiri. Berbicaralah dengan orang-orang yang Anda ikhtilaf. Natakallam fima ikhtalafna wala natakallam fima ikhtalafna. Berbicaralah dengan sesuatu yang sudah kita sepakati, dan jangan bicarakan sesuatu yang kita tidak sepakat. Artinya apa? Ini satu pesan bahwasanya banyak hal-hal di antara kita yang sudah kita sepakati, tapi sedikit sekali hal-hal yang kita tidak sependapat. Jadi jangan gara-gara sedikit yang kita ikhtilaf, maka Anda telah membuang banyak hal-hal yang sudah kita sepakati. Berdakwalah, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah melalui lisan Anda ataupun melalui amalan Anda. Itu sudah hal yang terbaik untuk Anda. Makanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiallahu ya Ali, li ayyahdiallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wahai Ali, kalau seandainya ada seseorang mendapatkan hidayah karenamu, walaupun satu orang, itu lebih baik daripada humurin ni'am, sesuatu yang sangat berharga di zaman tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di jalan as-salafun as-salih, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan perbicaraan atau pertemuan singkat ini kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.